Clinton misalnya, Presiden Clinton dilakukan seks ya seluruh dunia tahu kok. Ya, seluruh dunia tahu, dan dia dimaafkan dan dia selesai jadi presiden yang hebat. Kenapa? Karena tingkatan kesadaran rakyat Amerika jauh lebih tinggi dari kita. Ya. Kalau presiden kita kan mengatakan sudah sangat malu kan, ya dengan apa yang terjadi. Gimana? Kalau presiden Amerika sendiri, Clinton, dia hadapi semuanya dengan kesadaran yang tinggi juga. Gitu. Tapi yang pasti kayak kasus video porno Ariel ini kan seolah-olah sekarang ini juga dieksploitir. Ya gara-gara ada video porno ini maka terjadi pemerkosaan. Gara-gara video porno ini maka anak-anak kecil sekarang doyan nonton film porno. Padahal ini kan semua sebenarnya omong kosong. Ada atau tidak adanya video porno ya Ariel ini kan anak-anak banyak yang setiap hari pergi ke kota sana beli film-film porno dengan harga 10.000 perak 3. Ya kan? Dan pemerkosaan itu juga terjadi banyak di mana-mana dengan ada atau tidaknya video ini. Tapi katanya saya melihat ada unsur eksploitasi. Dan yang saya ingin tanya ke Pak Richard Klaproth ini, hal-hal yang seperti ini kok bisa berkembang demikian luas ya sampai masuk ke ranah politik seperti tadi Pak Richard mengatakan presiden pun ikut ngomong. Gila nih. Ada apa sebenarnya dengan masyarakat kita? Jangan-jangan kita ini benar kata orang, kita ini berada dalam lingkungan masyarakat yang sakit nih Pak. Ya betul, level kesadarannya. Iya. Ya, kalau presiden pun sudah ngomong seperti itu, dia adalah merepresentasikan bangsa kita. Kita lihatlah level kesadarannya kok seperti itu gitu. Ya, saya tidak bermaksud pribadi ke Pak SBY ya, tapi kalau seorang presiden kepala negara mengatakan seperti itu dan bahkan minta untuk dihukum kan. Ya, apalagi kan ada seorang itu tidak bersalah, ada praduga tak bersalah seharusnya ya. Tapi ini sudah dihakimi. Ini kan menyedihkan, berarti consciousness bangsa kita ini memang ya begitulah. Kalau David Hawkins hitungnya dia cuma 125 dari skala 1000 Pak. Ya, jadi masih rendah sekali. Rata-rata dunia itu 200 level kesadarannya. Jadi masalah secret keluar. Kedua pengertian masalah sexuality-nya sendiri. Pengertian masalah sexuality itu ada layer-layer di mana orang tidak paham apa itu sexuality, apa itu energy sexuality, bagaimana itu sebenarnya so beautiful. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh yang kita lihat video-video porno dan sebagainya, karena pemahaman tentang apa sih sebenarnya sexuality itu saya bisa gunakan untuk mengembangkan diri saya, mereka nggak tahu. Karena itu menjadi secret, ditutup gitu oleh banyak orang yang mengetahui. Ada yang namanya tantric sex. Tantric sex itu adalah satu cara bagaimana untuk mengembangkan spirituality kita melalui seks. Pak Gigi barangkali tertarik. Oh iya tahu itu. Di internet banyak gitu. Penggemarnya juga kelihatannya meningkat terus sampai ada klub atau organisasi tantrik. Tahu saya ya, atau nggak tempat-tempat khusus yang menyediakan hal seperti itu. Kita harus hati-hati juga lihat tantrik. Ada namanya the black tantrik, the white tantrik. Yang mana yang kita lihat? Jadi kembali ke yang tadi Pak Richard sebutkan, ada beberapa tingkat kesadaran tentang seks, kemudian tingkat lebih tinggi dari itu adalah sexuality. Jadi ini yang menurut saya banyak yang masih belum paham perbedaannya, Pak Richard. Jadi bagaimana Anda menjelaskan perbedaan tingkat antara sexuality dan sensuality? Seks itu penting, seks ya penting karena dia itu adalah sumber dari kehidupan, sumber dari kehidupan. Ya, kalau kehidupan kita bisa pakai untuk apa saja. Ya, nah, tetapi tidak ada kreativitas atau kreativitasnya rendah di sana. Ketika kita bicara mengenai sexuality, maka artinya kreativitas itu adalah sexuality, bukan seks. Tapi tidak semua sexuality itu adalah kreativitas. Ya, seks itu adalah bagian yang paling kecil ya dari kreativitas. Saya ambil contoh ya, seorang Michelangelo pada waktu dia membuat yang terkenal itu lukisannya di Rome Sistine Chapel, dia itu mengerahkan seluruh totalitasnya. Jadi seksualitas itu adalah seluruh totalitas tubuh dan pikirannya, ya. Dan dia walaupun ada perempuan cantik lewat, telanjang, dia tidak peduli gitu. Karena semua energinya dia, totalitas dia membuat lukisan tersebut. Seorang pujangga, dia bisa membuat puisi yang sangat bagus dengan totalitasnya dan
dia tidak memikirkan sama sekali mengenai seks. Itu adalah seksualitas, ya, sexuality, bukan seks. Seorang dancer misalnya, dia bisa menari dengan begitu bagusnya, ya, sehingga ego dan sex drive-nya hilang, ya. Tapi dia menari dengan sangat seksual, ya, dan dia menjadi sangat sensual, ya. Jadi energi dari seksualitinya dari seks, ya, menjadi kreativitasnya dalam seksualiti, dan dia menjadi sangat sensual. Jadi itu menunjukkan ada level kesadaran. Seperti dulu kita bicara ada insting, ada intelek, ada intuition. Insting kita bisa samakan dengan seks, intelektual kita bisa samakan dengan sexuality, dan intuition kita bisa namakan dengan sensual. Jadi kita bisa melihat ada orang yang tidak begitu handsome, tidak begitu cantik, tapi kita melihat, aduh ini orang sensuality-nya luar biasa ya. Kita tidak berbicara lagi soal seksnya, kita tidak berbicara lagi soal seksuality-nya, tapi dia adalah sensual. Suatu karya kalau kita lihat, karya itu kita bisa lihat sensuality dari karya. Karena kata-kata sensuality dari kata-kata apa? Sense. Adalah indera. Jadi kalau kita bisa mengembangkan sense itu dalam karya-karya kita, maka kelihatan bahwa karya-karya itu adalah karya-karya yang sangat kreatif.